Nah, kita lanjutkan soal berikutnya. Perhatikan macam-macam nutrisi berikut. 1. Karbohidrat, 2. Lemak, 3. Air, 4. Mineral. Dari data tersebut, yang termasuk ke dalam nutrisi organik adalah A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D3 dan 4. Nah, baiklah adik, soal-soal berikut ini berhubungan dengan materi sistem pencernaan pada manusia. Nah, dalam sistem pencernaan ada beberapa nutrisi yang dicerna oleh tubuh kita. Nutrisi tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu nutrisi organik dan nutrisi anorganik. Nah, apa bedanya? Nutrisi organik adalah nutrisi yang mengandung unsur karbon. Ya, unsur karbon. Ya. Sedangkan nutrisi anorganik adalah nutrisi yang tidak mengandung unsur karbon. Nah, manakah yang mengandung unsur karbon? Ya, yang pertama adalah karbohidrat ya. Nah, karbohidrat mengandung unsur karbon. Kemudian lemak juga mengandung unsur karbon. Air tidak mengandung unsur karbon, begitu juga dengan mineral. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah 1 dan 2. Kemudian nutrisi lain yang juga termasuk ke dalam nutrisi organik adalah protein. Oke, tambahnya untuk adik protein dan vitamin. Sedangkan nutrisi anorganik itu hanya air dan mineral. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Sebagai sumber energi. 2. Mengganti sel-sel yang rusak. 3. Membangun jaringan baru. 4. Mengatur fungsi tubuh. Dari pernyataan di atas, yang merupakan fungsi protein adalah 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 3 dan 4. Nah, manakah yang merupakan fungsi protein adik-adik? Nah, ingat untuk protein intinya adalah untuk mengganti sel-sel atau jaringan ya. Berarti untuk pertumbuhan sel-sel dan jaringan ya. Kita lihat pernyataannya sebagai sumber energi. Sebenarnya protein juga sebagai sumber energi tetapi bukan yang utama ya. Yang utama adalah lemak. Berarti 1 bukan. Mengganti sel-sel yang rusak. Betul ya. Kemudian membangun jaringan baru. Juga betul. Mengatur fungsi tubuh. Nah, ini adalah fungsi dari vitamin. Sehingga kita temukan jawabannya yaitu 2 dan 3. C ya. Ketika melakukan uji makanan dengan Benedict, tampak muncul warna merah bata pada makanan. Hal ini menunjukkan A. Makanan mengandung lemak, B. Makanan mengandung protein, C. Makanan mengandung gula, D. Makanan tidak mengandung karbohidrat. Nah, soal ini berkaitan dengan uji makanan. Jadi kuncinya di sini adik-adik, setiap zat makanan itu menggunakan indikator yang berbeda dalam menguji kandungan zat makanan tersebut ya. Nah, kita lihat satu persatu. Makanan mengandung lemak ya. Lemak ini indikator pengujinya biasanya menggunakan kertas. Oke. Kemudian protein itu biasa diuji menggunakan biuret. Gula diuji menggunakan Benedict. Kemudian karbohidrat biasa diuji menggunakan Lugol. Nah, dari soal ini sudah jelas ya, karena arahnya ke Benedict, maka jawabannya adalah C. Ya. Jadi tanpa kita mengetahui
reaksi yang muncul, maka dengan menghafal indikator pengujinya, adik-adik bisa menentukan apa jenis kandungan zat pada makanan tersebut ya. Jadi ingat, lemak dengan kertas, protein dengan biuret, gula diuji dengan benedik, kemudian karbohidrat dengan menggunakan lugol. Perhatikan nama organ berikut: hati, pankreas, usus besar, mulut. Yang termasuk organ aksesori dari data di atas adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 1 dan 4, D. 2 dan 3. Organ pencernaan pada manusia secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu organ pencernaan utama dan organ pencernaan tambahan atau aksesori. Nah, apa itu organ aksesori? Yaitu organ yang berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan. Nah, apa saja itu yang termasuk organ aksesori ini? Yang pertama, hati, kemudian kantong empedu, kemudian pankreas. Ya. Nah, dari sini adik bisa menentukan jawabannya ya. Berarti 1 betul, 2 betul, 3 dan 4 salah. Jadi jawabannya adalah A. Organ utama berarti selain ini ya, di mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, itu adalah organ pencernaan utama. Getah lambung yang berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan adalah A. HCl, B. pepsin, C. renin, D. tripsin. Jawabannya adalah HCl ya. Nah, sedangkan jawaban yang lain, pepsin, renin, dan tripsin ini termasuk ke dalam enzim pencernaan ya, Adik. Nah, apa itu? Yang pertama, pepsin adalah enzim yang memecah protein menjadi pepton. Ya, pepton itu adalah gabungan dari polipeptida dan asam amino yang terdapat di lambung. Renin adalah enzim yang mengendapkan protein kasein di lambung juga. Dan tripsin adalah enzim yang berfungsi mencerna protein menjadi polipeptida dan terjadi di usus halus. Enzim yang berperan pada pemecahan protein menjadi asam amino adalah A. maltase diproduksi di usus halus, B. lipase diproduksi di lambung, C. pepsin diproduksi di lambung, D. laktase diproduksi di lambung. Nah, kita jelaskan dulu satu persatu. Nah, maltase adalah enzim yang berfungsi memecah maltosa menjadi glukosa, terjadi di usus halus. Berarti bukan ya, adik. Kemudian lipase adalah enzim yang mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Lipase adalah enzim yang mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol, terjadi di usus halus. Pepsin adalah enzim yang berperan mencerna atau memecah protein menjadi asam amino dan dihasilkan di lambung. Kemudian laktase adalah enzim yang mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa, diproduksi di usus halus. Nah, jadi jawaban untuk soal ini sudah jelas C ya. Jadi ingat adik-adik, untuk memudahkan menghafalnya, biasanya nama-nama enzim itu sesuai dengan zat yang dicerna ya. Seperti maltase itu mencerna maltosa, lipase lemak ya, kemudian pepsin memecah protein menjadi asam amino, kemudian laktase
memecah laktosa. Nah, namanya mirip ya. Zat makanan yang diserap oleh villi usus halus dan dibawa oleh pembuluh getah bening menuju hati adalah A. Glukosa, asam lemak, gliserol. B. Asam lemak, vitamin, glukosa. C. Air, asam amino, mineral. D. Asam lemak, gliserol, dan vitamin. Nah, jawabannya adalah D. Nah, soal ini bersifat hafalan saja ya adik-adik. Jadi nanti adik-adik bisa mencek kembali apa-apa proses yang terjadi pada usus halus. Gangguan pada pencernaan makanan saat keadaan feses keras atau kering sehingga sulit dikeluarkan disebut dengan A. Konstipasi, B. Diare, C. Hepatitis, D. Gastritis. Nah, kita jelaskan dulu satu persatu. Yang pertama, konstipasi. Ini adalah kondisi pencernaan di mana feses keras dan kering. Oke, berarti sudah jelas jawabannya ya, adik-adik. Diare adalah infeksi bakteri E. coli yang biasanya terjadi pada usus besar. Kemudian hepatitis adalah peradangan pada hati. Dan gastritis atau disebut juga dengan penyakit MAH ya, adalah peradangan pada lapisan lambung. Oke, jadi jelas ya adik-adik beberapa jenis gangguan pada pencernaan makanan. Nah, jawaban untuk soal ini adalah A.